wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, kehadiran anak dalam rumah tangga muslim merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Anak, baik laki-laki ataupun perempuan, tentu menjadi keceriaan dan pelengkap untuk keluarga yang utuh. Namun begitu, sebagian orang ada yang menganggap kurang saat mendapat anugerah anak perempuan. Mereka lebih mendambakan kehadiran anak laki-laki dibanding anak perempuan. Pada masa jahiliyah, orang bisa merasa sangat terhina dengan lahirnya anak perempuan. Hal ini tergambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, merah padamlah wajahnya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan diri dari orang banyak karena buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara anak itu dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya hidup-hidup di dalam tanah? Ketahuilah betapa buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 58 dan 59. Kemudian Allah juga berfirman, dan apabila anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa, apakah ia dibunuh? Al-Quran Surah Al-Takwir ayat 8 dan 9. Ibnu Katsir menyatakan bahwa anak perempuan itu dikubur hidup-hidup oleh orang-orang jahiliyah karena mereka tidak suka dengan anak perempuan. Jika anak perempuan itu selamat dari tindakan itu dan tetap hidup, maka ia hidup dalam keadaan dihinakan, ditindas, dan dizolimi. Bahkan tidak diberikan hak waris walaupun si perempuan sangat butuh karena fakirnya. Sebuah kenyataan yang miris yang terjadi di kalangan bangsa-bangsa Arab dan lainnya sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Pada zaman ini, memang praktek semacam ini sudah tak ditemukan. Namun tak sedikit fenomena miris tetap kita temukan di tengah masyarakat. Bahkan masih saja ditemukan seseorang yang mendambakan anak laki-laki tak jarang berujung pada ancaman menceraikan istri saat sang istri selalu melahirkan anak perempuan. Sebuah ancaman yang terdengar miris jika masih terjadi di zaman seperti sekarang ini. Memang, anak laki-laki bisa menjadi penerus nasab sebuah keluarga. Namun bukankah tanpa wanita, nasab atau keturunan itu tidak akan ada wujudnya? Oleh karena itu, kehadiran anak perempuan adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sama dengan anak laki-laki. Dalam beberapa hal bahkan Islam memberikan perhatian lebih bagi anak perempuan dan orang tua yang mendidiknya. Rasulullah SAW telah menjadikan surga sebagai balasan untuk setiap bapak yang baik dalam memperlakukan anak perempuannya dan bersabar untuk mendidik mereka dan baik dalam mendidiknya. Memelihara hak Allah atas mereka hingga mereka dewasa atau mati karena membela mereka. Nabi SAW juga menjadikan kedudukan orang itu di sisinya SAW di surga yang penuh kenikmatan dan kekal abadi. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merawat dua anak gadis hingga akhir balik, maka ia datang pada hari kiamat. Sedangkan saya dan dia seperti ini. Kemudian Nabi merapatkan jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, hadis ini menunjukkan keutamaan seseorang yang berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, memberikan nafkah dan bersabar terhadap mereka dan dalam segala urusannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang mempunyai dua anak putri kemudian berbuat baik kepada keduanya, kecuali keduanya akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagian hadis menjelaskan bahwa pembalasan surga itu juga diperuntukkan bagi laki-laki yang memelihara saudara-saudara perempuannya atau dua saudara perempuannya. Sebagian riwayat yang lain menjelaskan bahwa pembalasan ilahi ini diperuntukkan juga bagi orang yang berbuat baik kepada anak perempuannya walaupun hanya satu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak wanita, kemudian bersabar atas tinggal mereka, kesusahan mereka, dan kesenangan mereka, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya kepada mereka. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana jika 2 anak wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, iya, 2 anak wanita juga. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika 1 anak wanita? Nabi menjawab, 1 juga. Hadis riwayat Hakim. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis marfu. Barang siapa yang mempunyai anak perempuan, kemudian tidak ditanam hidup-hidup, tidak dihina, dan tidak berpengaruh mengutamakan anak laki-laki atas anak wanita, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim.
Urwah bin Zubair mengisahkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita kepadanya bahwa ada seorang wanita dengan membawa 2 orang anak perempuan datang kepadanya meminta-minta. Tetapi dia tidak memiliki apa-apa selain sebiji kurma. Aisyah memberikan kurma itu kepada wanita tersebut. Lantas wanita tersebut membagi 2 kurma itu dan diberikannya kepada anak perempuannya. Setelah itu dia berdiri dan pergi. Kemudian Nabi SAW datang dan Aisyah menceritakan hal tersebut kepada beliau. Mendengar cerita Aisyah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menanggung 2 anak perempuan lalu berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi tirai pencegah baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan nas-nas yang tegas dan kabar gembira yang terus diulang-ulang ini, maka kelahiran anak perempuan bukanlah beban yang mesti ditakuti. Bukan pula sebuah penistaan yang dihindari, akan tetapi merupakan kenikmatan yang harus disyukuri dan rahmat yang diharapkan dan dicari. Karena dia merupakan karunia Allah SWT dan pahalanya yang besar. Wallahu a'lam.